pada video kali ini kita akan belajar cara membuat website, khususnya website personal, menggunakan Vercel dan Next.js. Sebelum kita terjun dan membuat websitenya, ada baiknya kita tahu dulu nih alasan kenapa kita menggunakan atau mengambil studi kasus website personal untuk pembelajaran kali ini. Pertama, setiap developer itu wajib memiliki website personal karena website personal itu bisa kita gunakan untuk mempublikasikan baik tulisan atau skill yang kita miliki atau uh, hobi. Kita bisa menulis apapun yang layak atau ingin diketahui oleh orang banyak. Nah, dengan kita mempunyai website personal, artinya kita akan rutin untuk memaintain website tersebut. Nah, dengan kita mempunyai rutinitas untuk memaintain website tersebut, makanya kita bisa belajar ngoding secara rutin. Misalkan kita ingin merapikan websitenya setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali kita bakal upload postingan baru. Artinya setiap 1 minggu kita harus membuat atau mengcustom website tersebut. Jadi itu bagus untuk practice. Yang kedua, dengan mempunyai website personal, kita juga bisa membiasakan diri untuk belajar menulis. Kenapa sih menulis itu penting buat programmer? Menulis itu membantu kita untuk menstrukturisasi pikiran kita. Nah, bedanya menulis dengan coding dan menulis dengan artikel itu tipis, hanya yang satu kita menggunakan misalnya bahasa JavaScript atau bahasa Java, ya level code, yang di sini kita menulis untuk manusia. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya kalau kita rutin menulis. Yang ketiga tentunya dengan kita rutin menulis, mem-create konten tentang diri kita, skill kita gitu, tentunya ketika ada orang yang tertarik dengan konten kita, dia tahu bahwa kita bisa, itu akan menambahkan value untuk personal branding kita. Jadi kalau kita nanti melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, akan sangat membantu bila kita mempunyai website personal karena terkesan lebih profesional. Jadi kita nanti akan menggunakan 3 tools ini untuk membuat website tersebut. Yang pertama, Visual Studio Code. Visual Studio Code itu bisa dikatakan mirip dengan Microsoft Word kalau kita menulis dokumen. Jadi bedanya Visual Studio Code ini digunakan untuk menulis kode. Selebihnya mirip, jadi kita menulis codingan segala macam itu mirip dengan Microsoft Word. Bedanya dia banyak tools development yang lainnya. Yang kedua itu Git. Kita tidak akan membahas detail tentang terkait Git di sini, tapi sederhananya Git itu adalah sebuah tools yang membantu kita mengarsipkan codingan kita ke server. Server yang kita maksud di sini atau repository adalah GitHub. Nah, contohnya kalau kita membuat makalah, kita kan biasanya meng-backup itu ke Google Drive. Jadi ketika kita membutuhkan dokumennya lagi atau di laptop kita hilang, kita masih punya backup. Nah, itu konsepnya mirip seperti itu. Jadi GitHub itu yang tadi repository itu membantu kita untuk membackup code yang ada di lokal. Oke. Nah, yang terakhir itu Package Manager Yarn. Yarn ini atau Package Manager itu digunakan untuk menjalankan code kita. Ini tidak akan detail, tapi nanti kalian coba install ketiga tools ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu tools alasan kita membuat website personal, kita akan coba atau kita langsung untuk melihat apa itu Vercel dan Next.js. Nah, kalian bisa lihat di website nextjs.org. Di sini kalian bisa baca terkait detail apa itu Next.js, apa itu Vercel. Secara sederhana dia adalah
web aplikasi yang di dalamnya menggunakan React Component. Detailnya nanti kalian bisa baca. Kita coba langsung buat aja ya. Oke, kita bisa ke menu deploy. Karena kita di sini belum ada akun, kita sign up. Nah, di sini untuk personal, kalian bisa isi personal, nama, kita login pakai email. Oke, semua proses registrasi telah selesai. Di sini kita bisa lihat ada section terkait import Git repository. Ini yang seperti dijelaskan sebelumnya, repository itu kayak tadi ya, yang Google Drive, yang kalau untuk dokumen biasa, untuk code namanya GitHub. Nanti kalian bisa buat akun GitHub-nya di sini, github.com. Nanti kalian bisa daftar akun GitHub-nya. Nah, setelah kalian punya akun GitHub, nanti kalian import akun GitHub-nya di sini. Jadi, bisa dilanjutkan dengan continue with GitHub. Nah, di sini kita, karena saya udah login di akun GitHub, saya tinggal continue. Ini dia akan minta authorize Vercel, authorize. Oke. Nah, ketika sudah selesai, di sini akan muncul list project-nya. Karena kita belum ada project di sini, masih kosong ya, ini masih baru dibuat. Kita add GitHub account. Ini coba kita deploy our first project. Deploy. Ini kita put nama repository di GitHub kita. Let's say namanya warung kode blog. Oke, create. Nah, dari sini Vercel akan mengcloning source code dari website ini ke GitHub kita. Lagi jalan. Oke. Nah, di sini website kita udah berhasil. Jika kita continue ke dashboard, websitenya udah bisa kita visit. Nah, ini website yang baru kita buat tadi, forum kode.web vercel.app. Kalau kita lihat di GitHub, nanti akan muncul satu repository tadi yang udah kita create tadi. Ini warung kode web, ya. Oke, jadi kayak tadi ya, ini tuh sejenis Google Drive. Jadi Vercel upload ke Google Drive atau dalam hal ini ke GitHub. Nah, gimana caranya kita mengedit apa yang ada di sini? Disitulah kita membutuhkan yang tadi saya sampaikan di awal, kita butuh VS Code atau text editor. Nah, next kita akan coba cloning apa yang ada di GitHub tadi ke lokal komputer kita. Oke, nanti di sini kalian klik clone repository, terus clone from GitHub. Kalian allow aja. Ini pakai akun yang tadi, pakai akun warung kode. Oke, authorize Visual Studio Code. Kita akan kebuka lagi. Oke, coba klik clone dari GitHub, akan muncul list
uh, code kita pilih salah satunya, simpan ke lokal kita. Oke. Nah, kalau berhasil, nanti kita akan melihat apa yang sama persis dengan yang ada di repository kita. Di sini kita ada file ini, nanti di code kita juga ada file yang sama. Nah, jadi antara repository dan lokal udah sama. Untuk menjalankan project ini di lokal, kita perlu yang namanya package manager, atau pada case ini kita memakai Yarn. Nanti kalian bisa ikutin tutorial cara install Yarn terlebih dahulu. Kalau udah install, nanti kita tinggal cek apakah Yarn-nya ada di komputer kita. Oke, sebelum kita mulai compile menggunakan Yarn, kita perlu menambahkan satu file namanya yarn.log. Karena kita belum menemukan file ini di project ini, kita harus menambahkannya. Oke, setelah kita menambahkan, kita perlu menjalankan yarn install untuk menginstall semua dependensi yang ada di package.json ini. Jadi yarn itu ya tadi fungsinya untuk mengumpulkan semua package. Kalau package-nya, apapun package yang dibutuhkan, akan di-download terlebih dahulu. Oke, setelah selesai, kita jalankan dengan yarn dev. Nah, di sini kita mendapatkan IP localhost kita. Nah, nanti di browser kita bisa lihat dengan localhost tadi. Nah, ini kan sama persis ya dengan yang di web tadi, warung kode web.versa.app sama localhost. Kalau kita udah ada di localhost, jadi kita lebih gampang untuk mengeditnya. Jadi kalau kita mau edit, kita tinggal buka file. Coba ya kita edit. Ini misalnya page-nya itu contohnya kita mau mengganti namanya. Next.js, image. Contoh kita mau mengganti di sini jadi teks selamat datang di warung kode. Kita save, akan ke compile ulang. Nanti di browser akan muncul teks selamat datang di warung kode. Nah, mungkin ini singkat saja ya. Kita nanti akan kulik lebih dalam di Discord. Jadi, setelah kita melakukan changes, gimana caranya kita melakukan perubahan terhadap server kita. Nah, di sini kita butuh mendeploy perubahan kita ke server. Di sini kita butuh commit perubahan kita. Ini kita revert aja. Yang dua ini kita di start.
Oke, kita buat message-nya, commit. Oke, kita sync ke server, ke repositorinya. Nah, ketika kita buka di sini, maka akan muncul commit kita yang tadi. Ini, kita melakukan perubahan ini. Kita create PR. Nggak perlu create PR deh. Lalu kita buka deployment di sini. Changes-nya nggak masuk nih. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Sedang building. Ini menandakan bahwa aplikasinya lagi di-build. Oke, kita bisa lihat di sini kalau sudah selesai. Visit. Nah, di sini kita bisa lihat teksnya sudah berubah menjadi "Selamat datang di Warung Kode". Nah, berikut secara singkat kita belajar tentang cara menggunakan Vercel dan Next.js untuk membuat website pertama kita. Nanti kita akan membahas lebih lengkap di grup Discord. Kalian bisa join di link description di bawah. Kita akan klik lebih dalam, mulai dari cara install Visual Studio Code atau cara apa itu Git, dan lebih detail lagi nanti akan kita bahas di Discord. Buat yang tertarik bisa join Discord kita. Sekali lagi terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa membuat dan menulis di website personal kalian. Thank you semuanya. 别墅里面唱